Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat al-haq dimanapun sahabat al-haq berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang mukmin memandang dunia? Orang mukmin adalah sebaik-baik makhluk dalam memanfaatkan dunia. Baginya, dunia bukanlah tempat untuk mencari kepuasan lahiriah semata, karena ada hal yang lebih penting dari sekedar kesenangan duniawi. Menurutnya, kebahagiaan tidak terletak pada materi, namun lebih pada ketentraman hati. Itulah pemikiran orang yang beriman, dan harusnya seperti itu kita menjadi orang yang beriman. Bagaimana kita meletakkan dunia? Hati yang disirami oleh cahaya keimanan, hati yang tersentuh oleh panggilan ilahi, itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, ia tidak memandang dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Karena dunia adalah tempat baginya untuk menyusun, merencanakan hari esoknya yang lebih cerah. Ketika manusia tertunduk lesu menyesali apa yang telah mereka lakukan dengan muka pucat, kebingungan mencari-cari suaka dan pertolongan, ia dengan gagah menegakkan wajahnya karena mendapatkan apa yang dulu dijanjikan. Ketika manusia satu persatu dihinakan di hadapan seluruh makhluk sebagai akibat atas apa yang telah diperbuat, ia dengan tenangnya menghadapi semua itu tanpa rintangan. Iya, itulah hari perhitungan dalam istilah syar'i yang sering kita dengar dengan kata yaumul hisab, hari perhitungan, hari ditimbangnya amal manusia. Dan hal itu semua tidak akan terjadi kecuali karena ia menjadikan dunia bukan sebagai tujuan utamanya. Sahabat al-haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjara dunia. Di mata seorang mukmin, dunia tak lebih dari sebuah penjara. Karena ia tidak bisa bebas sepuas-puasnya. Ia tidak bisa mengumbar nafsu semaunya. Ada aturan yang membatasinya. Jika ia melewati batas itu, ia akan terjungkal sedalam-dalamnya ke dalam kenistaan yang berujung penyesalan. Namun sebaliknya, bagi orang kafir, dunia ini adalah kesenangannya, surga baginya. Dunia adalah surganya bagi orang-orang kafir. Ia bebas melakukan apa saja semaunya. Tak ada yang melarang. Begitulah Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu pula, orang mukmin masih dituntut menjalankan ketaatan-ketaatan yang memberatkannya, yang tidak boleh disia-siakan. Sebagaimana ia juga terlarang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, sesungguhnya Allah telah menentukan batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Juga menetapkan perkara-perkara wajib, janganlah kalian menyia-nyiakannya. Selain itu, juga mengharamkan beberapa hal, jangan pula kalian melanggarnya dan mendiamkan beberapa macam perkara, bukan karena lupa, tapi sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian. Maka terimalah dan janganlah kalian mencari-carinya. Orang mukmin memandang dunia ini ibarat lautan yang dalam. Siapapun tahu, kita tahu semua bahwa seperti apa laut itu. Hamparan air yang membentang nan luas. Dari ujung pantai ke pantai lainnya, tempat di mana sungai-sungai memuntahkan airnya. Garis-garis pantai adalah titik dangkal di mana manusia bisa menikmati air laut dengan cara menceburkan diri. Adakah di antara kita yang tahu berapa luas laut? Adakah di antara kita yang tahu di mana ujung batas tepian laut? Gak ada yang tahu. Tapi kita tahu bahwa hakikatnya dunia ini adalah tempat kita untuk menanam kebaikan. Bagikan sebuah ladang atau sawah, ketika kita tanami dengan sesuatu benih yang baik, maka hasilnya panennya juga baik. Begitupun dunia. Itulah gambaran bagaimana seorang mukmin memandang dunia itu sebagai ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Kita tanam kebaikan, banyak melakukan amal solih yang insya Allah ketika kita di dunia memperbanyak amal solih,
maka kita akan panen kelak di akhirat dengan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Jadi begitu sahabat al-haq yang dimuliakan Allah SWT, dalam sebuah nasihat dari seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, beliau wafat di tahun 728. Diungkapkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dhamm ad-Dunya. Beliau mengatakan, berhati-hatilah kalian dari menyibukkan diri dengan perkara dunia, karena ia dipenuhi kesibukan. Sesiapa yang berani membuka salah satu pintu kesibukan itu, niscaya akan terbuka untuknya 10 pintu kesibukan lainnya tidak seberapa lama kemudian. Oleh sebab itu, kendaraan orang mukmin ketika mengarungi samudera dunia adalah perahu takwa, berdayung iman, dan berlayar tawakal. Itulah kunci keselamatan. Sungguh betapa sedikit yang selamat. Kita tengok lagi kembali catatan Nabi Ibrahim untuk dunia. Disebutkan dalam lembaran suhuf Nabi Ibrahim, wahai dunia, betapa hinanya dirimu di mata orang baik. Meskipun engkau dihiasi sedemikian rupa, percuma saja, karena aku telah menyusupkan di hatinya rasa benci dan sikap penolakan terhadapmu. Aku tidak menciptakan sesuatu yang lebih hina di mataku melebihi dirimu. Apa yang ada padamu hanyalah sesuatu yang tidak bernilai, bahkan dirimu pun akan mengalami kefanaan. Sebab telah aku putuskan ketika menciptakanmu, engkau tidak abadi dan tidak ada satupun yang bisa membuatmu abadi, meskipun para pencintamu pelit terhadapmu. Sungguh beruntunglah orang yang baik itu. Ia senantiasa mengingatku dengan penuh kerelaan, kejujuran, dan istiqomah. Sungguh beruntunglah ia, tak ada balasan di sisiku melainkan cahaya yang akan menuntunnya ketika dibangkitkan dari kuburan. Sementara para malaikat akan mengelilinginya hingga aku penuhi apa yang ia harapkan dari rahmatku. Begitulah sang pencipta mensifati bumi seperti yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya. Sahabat al-haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah tadi ungkapan ya yang diterapkan oleh orang-orang yang beriman bagaimana memandang dunia. Begitu sebaliknya bagaimana orang-orang kafir memandang dunia. Jadi kalau orang yang beriman gitu ya, mengungkapkan bagaikan makan buah si malakama gitu ya. Makan ini salah, makan itu salah. Pilih yang ini, yang satunya tidak bisa diraih. Satu dikejar, satunya lagi lepas dari genggaman. Mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Begitulah orang mukmin membandingkan dunia dan akhirat. Jika dunia yang dipilih, maka akhirat akan terlantarkan. Adapun jika akhirat yang dikejar, dunia tidak maksimal didapatkan. Jika ingin dapat dua-duanya, sepertinya hampir mustahil. Harus satu yang didahulukan. Ya, dan pilihannya ada pada akhirat. Kalau seorang mukmin memilih akhirat didahulukan, insya Allah ya Allah mudahkan dunia. Dunia akan mengikuti. Dengan pertimbangan jika dunia yang didahulukan, kemungkinan ya dunia tidak didapatkan, apalagi akhirat. Kalaupun didapatkan, itu hanya karena sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayang kepada hambanya ketika di dunia. Tapi akhirat nol. Tidak 1% pun, bahkan 0% tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Jika akhirat yang didapatkan, jika akhirat yang didahulukan, dunia masih bisa didapatkan. Meskipun hanya beberapa persen tidak sempurna, dan itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Tentunya kita ingat dan selalu tilawah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Apa ya pesan yang terkandung dari ayat tersebut? Menurut para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir dalam Jami' al-Bayannya ya, beliau mengatakan hendaknya harta yang Allah berikan itu digunakan untuk kebaikan akhirat dengan cara mendistribusikannya pada ketaatan dengan tetap memperhatikan bagian kita di dunia. Artinya tidak melupakan dunia, akan tetapi mendahulukan akhirat. Ambil dan gunakanlah untuk sesuatu yang akan menyelamatkan kita besok dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti yang diungkapkan dalam tafsir As-Sa'di oleh Imam As-Sa'di dalam kitab Taisirnya,
harta yang diperoleh itu adalah sarana menuju akhirat, maka seharusnya, seyogyanya digunakan untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah. Hendaknya disedekahkan dan tidak digunakan untuk pemenuhan syahwat semata. Tidak mengapa jika ingin bersenang-senang dengan dunia, hanya saja jangan sampai membahayakan agama dan akhiratnya. Nah, begitulah seharusnya seorang mukmin bersikap. Hidup dunia cuma sekali, itu pun tidak abadi. Lalu seperti apakah nasib seseorang kelak jika ia mendahulukan dunia? Mendahulukan akhirat bukan berarti tidak boleh bersenang-senang menikmati dunia. Boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai terlena dan lupa pada tujuan yang sesungguhnya. Bahkan seandainya kenikmatan itu digunakan sebagai sarana menuju tujuan yang asasi, yaitu akhirat, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Sahabat Al-Haq, dimanapun sahabat berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu, hal ini juga akan mengurangi ketergantungan hati pada dunia. Sebab hati tersibukkan oleh perkara akhirat, meskipun secara lahiriah sedang menikmati dunia. Sebaliknya, jika hati disibukkan dengan perkara dunia, ketergantungannya pun pasti ada padanya, meskipun secara lahiriah sedang melakukan amalan akhirat. Jika dunia dan akhirat berkumpul dalam satu hati, begitulah Sayyid Abu Hakam memaparkan yang kemudian dinukil Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Dham ad-Dunya, maka salah satunya akan saling mengalahkan yang lainnya. Siapapun yang kalah, ia akan ikut dan tunduk kepada pemenangnya. Jadi nggak bisa ya, istilahnya hati ini didudukin oleh dua perkara dunia dan akhirat. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi nafsu. Jadi kalau keimanan kita sedang lemah, sedang dhaif, sedang down, ya biasanya setannya itu ya akan mengganggu hawa nafsunya gitu ya untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, walaupun itu sangat ringan gitu ya, malas gitu ya, waktunya hilang begitu saja, waktunya tidak produktif, waktunya tidak bermanfaat, mungkin terlalu banyak bermedsos gitu ya, waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya gitu ya. Maka dua pilihan, mau kita isi hati kita dengan akhirat, dengan amal-amal sholih ya, atau sebaliknya diisi hatinya dengan dunia, menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia gitu ya, jalan-jalan, banyak makan, banyak tidur, bermalas-malasan, banyak bermedsos gitu ya, waktunya terbuang begitu saja sia-sia, tidak produktif. Maka itu dua ya, salah satunya akan memenuhi hati kita. Maka penuhilah hati kita dengan akhirat sebelum dunia itu masuk ke dalam hati kita. Inilah pentingnya waktu. Mungkin pernah terpikirkan oleh kita, bahkan terbayangkan di benak kita, seorang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Lalu di tengah perjalanan singgah dan istirahat sebentar untuk membeli perbekalannya. Kira-kira apa yang dilakukan? Tentunya ia akan memanfaatkan waktu singgahnya yang sebentar itu dengan sebaik mungkin dan hanya membeli barang pokok yang dibutuhkan saja, tanpa harus menoleh kanan kiri, khawatir dan takut akan tertarik dengan barang-barang yang tidak menjadi tujuan, barang-barang yang tidak urgent, barang-barang yang tidak ada niat untuk dibeli gitu ya. Akhirnya langsung fokus pada barang yang dicarinya, perbekalan tersebut, karena waktunya sebentar gitu ya, sehingga tidak menghambat dan tidak memperlambat perjalanannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ia akan mengurungkan niat untuk meneruskan perjalanan karena terlanjur tertarik oleh mainan baru, terlanjur tertarik oleh barang-barang ya, akibat ya mata melihat kanan kiri ya, tidak fokus pada satu tujuan utamanya, yaitu akhirat. Nah, ibarat orang yang dalam melakukan perjalanan kemudian singgah karena perbekalannya habis, kemudian dia sempat untuk melirik kanan kiri, bahkan tertarik dengan hiburan-hiburan yang lain, maka tidak akan sampai tujuan utamanya karena di situ sudah tergoda. Sehingga kita kembali lagi bagaimana pentingnya kita untuk mengatur waktu. Karena ada sebuah nasihat yang sangat mulia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan dari hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik,
wa faraghuka qabla sughrik wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1, mudamu sebelum tuamu. 2, sehatmu sebelum sakitmu. 3, kayamu sebelum miskinmu. 4, waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Ya, itulah kesempatan satu-satunya kita sebagai seorang yang beriman harus selektif, harus benar-benar menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, dan menempatkan dunia ini benar-benar hanya ada di tangan, jangan di hati. Jadi akhirat di hati, dunia genggam di tangan. Dunia genggam di tangan, letakkan akhirat di hati. Prinsip kita harus seperti itu. Jadi nggak boleh melewatkan, ya, ketika kita muda hanya untuk berhura-hura di masa mudanya. Ya, ketika kita sehat maka digunakan untuk jalan-jalan bersenang-senang, gitu ya. Ketika kaya mungkin hanya untuk shopping-shopping, gitu ya, atau mungkin healing-healing, ya, jalan-jalan, dihabiskan untuk main medsos, gitu ya. Istirahat santai bermalas-malasan, ketika hidup tidak ada kebaikannya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan ciri orang yang beriman, gitu ya. Sehingga bagaimana kita sekali lagi menempatkan dunia itu di tangan dan akhirat selalu di hati. Insya Allah dengan seperti itu, ya, maka kita tidak memandang dunia itu sebagai surga. Justru dunia itu adalah penjara bagi kita semua. Karena Allah mengatur kita semua dengan Al-Quran dan hadis yang insya Allah pahalanya kalau kita taat kepada Al-Quran dan hadis adalah surga yang hakiki. Khalidina fiha abada. Kita hidup di dalamnya kekal selama-lamanya dengan keindahan yang Allah berikan kita kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Haq yang dimuliakan Allah SWT, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sahabat Al-Haq dimanapun sahabat Al-Haq berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.